semuanya, kami dari Korea. Koreksi Karya Tulis Ilmiah. Oke, sahabat literasi semuanya, di video kali ini kami akan langsung menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana sih bentuk kerja dari tim Korea ini dalam menganalisis dari EYD dan kalimat tidak efektif dalam salah satu proposal dari mahasiswi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, langsung saja teman-teman semuanya simak video analisisnya. Halo Sobat Literasi semuanya, perkenalkan saya Indri Febriana, salah satu anggota tim Korea, Koreksi Karya Tulis Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca yang tidak tepat, yaitu ada penjelasannya, yaitu tanda koma tidak diperlukan sebelum konjungsi subordinatif yang terletak pada bagian tengah kalimat. Konjungsi subordinatif itu sendiri adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua buah kalimat yang berkedudukan tidak setara. Adapun contoh dari konjungsi subordinatif ini yaitu kata karena, sehingga, sejak, jika, dan agar. Itulah penjelasan dari saya. Adapun penjelasan dari teman saya selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan prefiks di pada suatu kalimat. Nah, apabila penggunaan prefiks di diikuti oleh kata yang menyatakan tempat, posisi, dan juga waktu, maka penggunanya harus dipisah atau diberi spasi. Selain yang tidak diikuti oleh kata yang menyatakan waktu, tempat, ataupun posisi, maka tidak perlu dipisahkan atau boleh digabungkan. Nah, saya akan memberikan contoh kesalahan dalam penggunaan prefiks di. Berikut merupakan contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan huruf kapital yang baik dan benar. Nah, huruf kapital itu digunakan ketika di awal kalimat atau dalam petikan langsung. Kemudian juga huruf kapital digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, ataupun gelar. Kemudian juga huruf kapital digunakan untuk menunjukkan nama tempat ataupun seperti kota gitu ya. Kesalahan penggunaan huruf kapital yang terdapat di dalam proposal yang saya temukan adalah di kata calungga dan calupat yang menunjukkan nama orang, namun di proposal ini tidak menggunakan huruf kapital yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada juga Danau Kerinci yang harusnya juga menggunakan huruf kapital, namun di proposal tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, itu beberapa contoh yang saya sebutkan dari beberapa kesalahan penulisan huruf kapital yang saya temukan di proposal mahasiswa. Hai, saya Karina dari anggota Korea. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat tidak efektif dari proposal berikut ini. Ini merupakan kesalahannya. Nah, dari kalimat itu terdapat kalimat moral peserta didik juga ditekan dalam pendidikan. Nah, pada kata ditekan itu merupakan kalimat yang ambigu atau terlalu rancu dalam penggunaan kalimatnya. Seharusnya perbaikannya menggunakan kalimat pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan akademik, melainkan pendidikan juga menekankan pada moral dan tingkah laku peserta didik. Hai Sobat Korea, perkenalkan nama saya Yulia Zani. Nah, kalian pasti sering kan menggunakan tanda titik dua setelah frasa sebagai berikut. Nah, ternyata nggak semua frasa sebagai berikut itu diikuti oleh tanda titik dua, tetapi bisa menggunakan tanda titik jika bagian sesudahnya itu diikuti oleh kalimat lengkap, paragraf, atau subjudul. Berikut contoh kesalahan penggunaan tanda titik dua setelah frasa sebagai berikut. Nah, pada kasus di samping terjadi kesalahan penggunaan tanda baca pada frasa sebagai berikut. Seharusnya menggunakan tanda titik, bukan tanda titik dua, karena bagian setelahnya diikuti oleh subjudul.
Namun, jika kalimat setelahnya itu hanya berisi butir secara singkat, itu bisa menggunakan tanda titik dua. Oke, dapat dipahami? Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, sahabat literasi semuanya, setelah menyaksikan penjelasan dari rekan-rekan Korea, koreksi karya tulis ilmiah. Nah, diharapkan sahabat literasi semuanya dapat ya mengetahui apa saja sih kendala atau kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang sering ditemukan. Nah, bagi sahabat literasi yang ingin memperbaiki karya tulis ilmiahnya, bisa